Lawyer dari Hasto Kristianto menyatakan bahwa Hasto Kristianto akan berpegang teguh kepada pernyataan bahwa dia tidak bersalah karena tidak ada bukti permulaan yang menunjukkan upayanya untuk melakukan obstruction of justice dan mengatakan dia tidak akan meminta belas kasihan dari mantan penguasa. Mengapa belas kasihannya dari mantan penguasa? Dan mengapa ini harus diucapkan saat-saat ini? Kita akan coba lihat dan telah apa yang terjadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti apa yang sebenarnya akan terjadi setelah polemik-polemik yang muncul sejak ditangkapnya Sekjen PDIP ini tadi. Sejak surat yang dikeluarkan, terus kemudian banyak kepala daerah besutan PDIP yang tidak mau datang, dan adanya usaha untuk menganulir larangan dari Bu Mega yang dikatakan bahwa ini adalah sebuah permintaan untuk mereka menunda. Tapi saat mereka pun sudah datang, masih saja ada satu yang berkeras kepala, Wayan Koster di Bali. Apa sebenarnya yang terjadi dan kira-kira ini akan berimplikasi terhadap apa? Oke, Presiden, pada akhirnya kan hari ini juga selain memang pengacaranya Mas Hasto yang mengeluarkan statement yang mengejutkan, seolah-olah masih menyeret kembali lagi diduga arahnya kepada Pak Jokowi. Ada juga beberapa statement Mas Hasto yang cukup menarik agaknya untuk dibahas. Mari kita mulai dari sesuatu hal yang kalau kita bilang enteng-enteng dulu aja, antara Mas Hasto dan juga Ibu Megawati yang kita semua, ya kan? Pada saat hari ini wartawan juga sempat menemui Mas Hasto dan Mas Hasto menyampaikan kondisinya baik-baik saja di KPK. Justru hidupnya jauh lebih teratur, kata beliau. Disediakan teh dan kopi ya? Iya, disediakan teh dan kopi. Saya nggak tahu apakah memang kalau tahanan itu boleh minum teh dan kopi. Coba maksudnya, di satu sisi juga Mas Hasto bilang menitip pesan untuk jaga Ibu Megawati, ya kan, selama dia ditahan. Mungkin ada maksud tersendiri nggak sih dari statement itu? Kita coba analisa dengan jaga. Jaga di sini artinya orang tersebut tidak bisa atau dianggap tidak bisa menjaga dirinya. Contohnya ke anak kecil, lansia, atau orang yang berkebutuhan khusus dalam kesehatan atau hal fisikal. Nah, artinya Mas Hasto ini menganggap Bu Mega dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi di mana dia ini mungkin saja akan tertimpa kemalangan, berbuat salah, atau ada hal-hal yang akhirnya membahayakan Bu Mega ini tadi. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita telaah dan lihat apakah ini terjadi karena apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau ada pihak lain yang akan melakukan. Cuma di sini hal ini kalau saya kira ya masih menjadi sebuah kenyataan bahwa PDIP ini masih menyasar Pak Jokowi, masih berusaha untuk menyerang dan berusaha untuk mendiskreditkan beliau ini tadi. Dan jika itu semua tadi disambungkan, Bu Mega ini harus dijaga. Kalau dijaga karena dirinya sendiri, nggak mungkin dong dia nggak memiliki sopan santun mengatakan Bu Mega ini nggak bisa menjaga dirinya. Artinya dia meminta Bu Mega ini untuk dijaga dari sesuatu atau seseorang. Nah, bisa jadi mantan penguasa ini yang dimaksud. Tapi apakah betul? Dan apa yang bisa dilakukan mantan penguasa ini kepada seorang Megawati Soekarno Putri? Nah, termasuk juga Mas Hasto pada akhirnya juga kan sempat mengatakan bahwasanya Bu Mega akan datang menjenguk ya. Dia juga sempat berstatement, tapi hari ini berubah lagi statementnya, dibilang Bu Mega tidak usah menjenguk beriringan dengan KPK menyatakan bahwasanya yang bisa menjenguk Mas Hasto hanya keluarga dan kerabat. Dengan alasan juga Mas Hasto ini bilang Bu Mega ini sedang sibuk lah untuk mengurus hal-hal yang urgensinya kenegaraan dan lain-lain. Jadi Bu Mega sebaiknya tidak usah menjenguk diri. Adakah arti lain juga di balik statement ini? Seperti yang sudah disampaikan bahwa panggung depan dan panggung belakang politik ini pasti memiliki hal-hal yang unik dan saling melengkapi atau menegasikan. Nah, panggung depan dan panggung belakang ini uniknya adalah saat kita mencoba untuk lihat sinkronisasi dari dua hal ini tadi. Apakah ini akan sama atau tidak? Tapi biasanya akan menarik jika ternyata panggung depan dan panggung belakang ini sama. Contohnya saat surat itu dikeluarkan, itu panggung belakang sama panggung depan kayaknya sama. Itu terjadi karena blunder. Nah, tapi kalau apa yang dikatakan oleh Mas Hasto, saya pikir ini hanyalah sebuah formality. Satu hal yang disampaikan untuk dikonsumsi media, dan berharap media memberitakan kepada khalayak dan khalayak percaya dengan pernyataan ini tadi. Maka yuk kita berpikir bisa saja sebaliknya, dan kalau dia bilang baik-baik saja, artinya ada sesuatu yang nggak baik di situ.
Atau mungkin itu upaya dirinya ngeles karena memang netizen menerimanya Bu Mega emang nggak bakal jenguk Mas Hasto ini sejak awal. Ya karena Bu Mega juga mengetahui kalau dia menjenguk, ini akan memutus sebuah mata rantai yang selama ini ingin ditimbulkan bahwa Bu Mega ini, kita kan belum lihat kemunculan Bu Mega di muka publik selama beberapa minggu ini. Terutama sejak Mas Hasto ditangkap. Nggak ada kemunculan. Dan Bu Mega tuh sepertinya kayak, ya kalau kita lihat dari pidato-pidato sebelumnya ya, kayak misalkan ya mereka nungguin aku, ya udah. Kayak dia tahu dia harus bermain apa di sini. Jadi kalau menurut saya, dia ini menunggu sekali momen di mana dia muncul. Ini harus sesuatu yang besar dan nggak mungkin hanya menjenguk Hasto Kristianto di tahanan KPK. Berarti kemungkinan Bu Mega ini akan tampil ke publik jika Mas Hasto lepas dari dugaan atau mungkin... Enggak, sepertinya satu-satunya kesempatan kita akan melihat Bu Megawati ini muncul adalah saat ya adanya Kongres PDIP di April nanti setelah Idul Fitri. Hanya itu saja. Kalaupun iya, nanti wartawan yang mungkin diperbolehkan datang untuk meliput open house dan sebagainya. Malah kita akan melihat ada upaya Pak Prabowo yang sepertinya akan mencoba mengirim seseorang atau mengkode untuk ya sudah yuk datang. Tapi harapannya tetap Bu Mega yang akan diminta untuk datang, bukan sebaliknya. Dari Mas Hasto sendiri juga ada statementnya bahwasanya dirinya ini masih yakin dirinya itu benar, dan dia sempat menggunakan salah satu semboyan asal India juga yang kebenaran pasti akan... Oh itu kan ini apa namanya Vivamja, itu kan sesuatu yang selalu dikatakan oleh Bu Mega. Iya, cuman maksudnya adalah berarti sampai detik ini pun walaupun dia sudah merasakan mungkin pahitnya di dalam rutan ataupun dengan kondisi yang seperti itu, keyakinannya ini masih belum runtuh bahwasanya dia ini memang tidak terlibat, hingga juga kemana itu politik place lah. Nah hingga juga bahkan KPK menanggapi itu, ya kan, kayak ya udah kalau emang mau banding ya banding atau mungkin lakukan penangguhan penahanan, ajukan aja gitu walaupun sudah ditolak ya. Cuma menurut Mas Denny Darko sendiri, apakah bisa nantinya Mas Hasto ini mengajukan penangguhan penahanan atau enggak? Karena banyak juga pengamat politik ini bilang kayaknya kalau untuk urusan korupsi ini baru Mas Hasto doang nih akan mengajukan penangguhan penahanan, sebelumnya belum ada lagi selain dia. Saya mendapatkan sebuah impresi bahwa ada jadi Hasto Kristianto ini target antara. Ada sebuah target yang jauh lebih besar lagi yang disasar di sana. Dan sulit untuk tidak menduga adanya hubungan antara ya kasus kemarin minyak dan energi itu dengan kasus ini. Berarti akan ada satu orang yang terlibatannya. Nggak cuma satu, mungkin ada beberapa yang akan membuat kita tahu bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di masa lampau itu nggak bisa. Selama ini kan orang mencoba untuk menimpakan ke Pak Jokowi, tapi kita harus ingat Pak Jokowi itu petugas partai, dan apapun yang dia lakukan, dia itu berhadapan dengan DPR, dan dia pun itu berhadapan juga dengan ya Bu Mega di sini. Jadi kalau saya pikir ini satu hal yang masyarakat harusnya mulai sadar dan berpikir dengan pola pemikiran seperti itu. Kalau dengan tantangan KPK seperti itu juga, berarti kalau bisa kita bilang KPK juga sampai detik ini berarti masih sangat pede untuk melakukan penahanan terhadap Mas Hasto. Maksudnya nggak akan menangguhkan penahanan. Tidak akan menangguhkan penahanan, dan dia pasti akan terus dengan ini semua. Dan saya rasakan bahwa sebenarnya KPK itu mencoba untuk mungkin berkoordinasi dengan kejaksaan dan mencoba untuk mencari apa yang bisa itu tadi, dengan kondisi seperti ini, apa yang akan bisa dikejar. Karena saya pikir orang-orang seperti ini di kalangan atas ini ada sebuah ya mungkin saja ya tadi ya, politik ada panggung depan, panggung belakang. Operasinya ini pun ada yang operasi yang kita lihat mereka bertemu di tempat umum, ada juga yang pertemuannya mungkin di tempat rahasia dan orang nggak pernah tahu pertemuan itu ada. Dan saya pikir hal ini sangat baik kerusuhan atau adanya hal-hal yang terjadi selama ini di sekitar kita. Dengan statement juga lawyernya Mas Hasto ini yang bilang dia nggak butuh belas kasihan dari mantan penguasa, bisa kita bilang juga sih ini juga menandakan sikap PDIP yang masih yakin juga bahwasanya Mas Hasto ini ditahan ini karena ulah Pak Jokowi. Itu seperti kayak kalau boleh kita analogikan itu punya kamus. Ini adalah kamus cara mendiskreditkan Jokowi. Kita pakai halaman berapa ya? Ini bagus nih. Jangan kita tidak akan meminta belas kasihan kepada mantan penguasa, itu nggak nyambung gitu. Dengan apa yang terjadi saat ini, dia harus menjelaskan dulu bahwa oh ini semua terjadi karena mantan penguasa. Oh dia dijebloskan karena mantan penguasa. Karena kalau seperti ini, dia sama dengan menunjuk di muka Pak Prabowo bahwa dia Pak Prabowo ini adalah orang yang lemah yang dikendalikan oleh Jokowi agar dia bisa dipenjara. Nggak masuk akal.
Ini satu hal yang kita harusnya mencoba untuk memilah. Dan mengapa hal tersebut tidak diucapkan oleh Hasto Kristianto? Karena saya pikir kalau lawyer itu punya kekebalan hukum tertentu yang ya dia memiliki sebuah intensi untuk menegakkan hukum. Sehingga apapun yang dikatakan, ini nggak bisa diperkarakan. Nah kalau saya lihat di sini, kalau itu diucapkan oleh Mas Hasto, dia harus bertanggungjawabkan omongannya bahwa, loh, hubungannya apa dengan mantan penguasa ini tadi? Kenapa kok tiba-tiba seakan-akan disebarkan sebuah kenyataan publik yang dia ini ada di situ karena mantan penguasa? Bahkan KPK juga merespon hal tersebut, bahwasanya jika memang Silakan. iya, silakan jika memang Silakan. kalau ini mau Yang kita tunggu itu videonya loh Mas Hasto. Mana? Ayo dong. Video itu cuma satu juga Anda bilang nggak ada bukti. Ayo videonya, Bukoni deh. Bukoni mana videonya? Yuk dimainkan agar kita semua tahu dan ayo kita dukung. Kalau ternyata memang di sini bisa membongkar sesuatu yang Pak Jokowi lakukan dan kita nggak ketahui. Oke, berarti kalau misalkan kita berbicara tentang Kongres, ini kan udah semakin dekat dengan Kongres juga. PDIP ini akan lebih senyap atau mungkin lebih mengurangi gebrakan-gebrakan yang biasanya dilakukan sebelum-sebelumnya, atau seperti apa Mas Linda? Pernyataan-pernyataan PDIP sepertinya akan lebih senyap melihat kemarin Bu Mega saja menganulir apa yang dilakukannya, dan sepertinya nanti lebih kepada ya difungsikan lagi Mas Hasto di sini untuk melakukan itu tadi serangan, tapi melalui ya tindakan hukum yang memang dia lakukan. Di sisi yang lain kita tahu seperti di berita ini Deddy Sitorus marah-marah juga di dalam rapat di komisinya. Saya kira ini akan kembali sama seperti 2 atau 3 bulan yang lalu di mana orang-orang penyerangnya ini, strikernya ini akan menyalak untuk membuat posisi dan kondisi ini nggak nyaman. Tapi itu semua juga percuma karena Pak Prabowo aja terakhir itu menegur Mayor Teddy karena nggak mengundang Pak Jokowi di acara peluncuran bullion atau bank emas. Terakhir nih Mas Den, apakah nasib Mas Hasto ini bisa kita katakan masih belum bisa dikatakan akan dilanjutkan ke persidangan atau enggaknya sampai akan dilanjutkan ke persidangan dan marwah KPK dipertaruhkan di sini. Bagaimana kalau nantinya Pak Prabowo dan Bu Mega itu ketemu sebelum Kongres PDIP ini? It is too late, sudah terlambat. Mas Hasto ini akan jadi martir dan ya dia akan dikorbankan. Saya tidak punya kata penutup yang lain karena itulah yang akan terjadi dan kita tunggu sampai hal itu terjadi. Kalian akan kembali lagi di hari ini dan buktikan apa yang saya lihat ini akan jadi kenyataan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.